Oke, jadi gini. Gua kan pernah tuh buat video Carlos Sainz harus kemana untuk musim depan dan seterusnya. Dan kalau kalian belum nonton video itu, bolehlah coba ditonton dulu, link ada di deskripsi ya. Nah, bagi yang udah nonton, di situ gue bilang kalau menurut gue Carlos tuh harus ke stake atau Audi nanti 2026 ya. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, gue tuh juga memiliki pemikiran kalau dia tuh balik ke keluarga Red Bull dan kali ini di Red Bull itu sendiri. Mungkin tuh juga merupakan ide yang nggak buruk-buruk juga. Jadi hari ini gue mau bahas, apakah Red Bull harus mengambil Carlos Sainz lagi untuk 2025? Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu kalau dulu Carlos Sainz itu merupakan pembalap junior Red Bull dan sempat menjalani debutnya di Toro Rosso selama 2,75 musim. Dan mungkin kalian juga ada yang lupa atau nggak tahu kalau dulu dia juga merupakan rekan setimnya Max Verstappen saat mereka berdua debut di F1 pada musim 2015. Oh, that's hot. That's hot. Kalau dipikir-pikir, Carlos memang sejauh ini memiliki rekan tim yang cukup berat juga ya. Dan mostly itu merupakan calon Jordan masa depan juga. Nah, dulu Max sama Carlos ini merupakan driver pairing yang cukup muda saat itu ya. Max masih umur 17 tahun dan Carlos masih umur 20 tahun. Dan juga Toro Rosso dulu mau ambil dua bocil ini jadi driver lineup mereka. Tapi, mereka menunjukkan kalau mereka bukanlah sembarang bocil. Max ya, kita tahu lah ya potensi dia dan talentanya, bahkan di musim rookie-nya. Tapi Carlos juga nggak buruk-buruk amat. Carlos memiliki pace yang bisa dibilang kadang tuh setara juga sama Max beberapa balapan ya di 2015 itu. Berapa kali mereka berduel dan kadang sampai panas juga duelnya kayak di Singapura. Tapi yang lebih panas tuh sebenarnya bukan mereka, tapi hubungan bapak mereka. Ya, terdapat rumor kalau dulu bapaknya Max, Jos pom bensin Verstappen, sempat panas sama bapaknya Carlos, yaitu Carlos Sainz Senior. Ya, dua-duanya merupakan pembalap juga, karena Jos ngerasa kalau tim tuh lebih memprioritaskan Carlos dan bapaknya Carlos pun nggak menerima statement seperti itu ya. Bisa dibilang karena hal ini juga seperti Red Bull agak nggak mau ambil Carlos lagi untuk menjadi rekan tim Max di Red Bull. Apalagi Red Bull sendiri masalah itu juga udah banyak banget di tim mereka. Heran gue kenapa timnya sedominan itu bisa sekeotik itu internalnya ya kan. Singkat cerita, mereka menjadi rekan tim sepanjang satu musim. Sebenarnya mereka menjadi rekan tim juga di 2016. Tapi kita semua tahu kalau Max langsung dipromot ke Red Bull di Spanish Grand Prix di mana dia secara mengejutkan memenangkan balapan itu dan Carlos meninggalkan Toro Rosso untuk Renault setelah Japanese Grand Prix 2017 dan pindah ke berbagai macam tim setelah itu ya. Berarti gue tuh juga baru nyadar sesuatu nih. Si Carlos ini saking mengidolakan Nando sampai ngikutin Habitat ya pindah-pindah tim mulu. Iya juga ya. Nah, fast forward ke masa kini. Max menguasai F1 dan Carlos yang emang bisa dikatakan lagi di masa bagus-bagusnya sedang mencari tim baru. Dan kalau gue jadi Red Bull, kalau gue harus milih di antara Checo, Daniel dan Carlos yang sekarang ya gue akan pilih Carlos. Karena gini, Carlos sih sekarang levelnya berada di atas dua pembalap tersebut. Dia konsisten, kenceng, dan bisa diandalkan. Mungkin bukan di level di mana dia bisa mengalahkan Max, tapi kalau gue boleh jujur, kalau misal dia ditaruh di RB19 itu musim lalu, Carlos mungkin bisa aja meraih 3 atau 4 kemenangan atau lebih dan dengan nyaman finish P2 di standings. Carlos juga membuktikan bahwa dia mampu menantang pembalap muda yang dicap calon Jordan kayak Lando dan Charles, di mana dia bisa mengalahkan mereka juga di situ. Jadi dia dari CV-nya dengan rekan-rekan timnya dulu aja, udah bisa dikatakan kalau dia tuh bukan kaleng-kaleng. Asalkan dia diberi mobil yang nyaman dengan driving style-nya, nih orang bisa mengejutkan banyak orang. Ditambah kejeniusan dia juga cukup ngeri, bos. Maka dari itu gue bisa berani mengatakan kalau misal Max dan Carlos jadi rekan tim, lineup ini bisa setara ngerinya sama lineup Ferrari musim depan. Atau bisa dibilang setara ngerinya sama tim radio Ferrari. Nah, kenapa Red Bull? Kenapa nggak Audi seperti yang lu bilang dulu, Aston Martin kek, atau Mercedes kek? Ya, kita tahu Mercedes kan lagi fokus-fokusnya untuk ambil Kimi, Antonelli, atau Max juga mungkin. Dan Aston Martin juga masih ngeliat si Nando. Dan kalau lihat performa Aston dan Mercedes sekarang, gue sih ngerasa dia lebih mending stay di Aston aja. Karena levelnya ya masih setara lah. Dan pastinya seat satunya bakal kita anggap unavailable.
Maka opsi paling masuk akalnya ya cuma Red Bull atau Audi. Apalagi Carlos Sainz Senior balapan di Dakar Rally dengan Audi juga sekarang, seperti gue bilang di video sebelumnya. Audi ini gue rasa bakal makan waktu untuk bisa kompetitif. Dan gue nggak bisa percaya banget kalau mereka bakal langsung menjadi penantang gelar Jordan di 2026 itu. Mungkin ada potensinya tapi nggak besar lah. Pasti butuh waktu, dan masalahnya Carlos musim ini udah umur 30 tahun. Sehingga waktu dia mungkin udah nggak lama lagi di F1. Kalau misal lama pun, levelnya dia yang kita harus khawatirin nanti. Apakah di usianya yang udah 30-an dia masih bisa perform atau enggak? Maka dari itu kalau ke Red Bull, dia punya potensi untuk podium, pole, kemenangan, dan mungkin aja potensi untuk memperebutkan gelar Jordan dalam waktu dekat. Ya walaupun endingnya nanti juga bakal Nah, ini kan ada rumor mengenai Max keluar dari Red Bull dan join Mercedes. Begitu juga Checo yang masa depannya di Red Bull masih tanda tanya. Jadi potensi Carlos bergabung ke Red Bull itu bisa dibilang lumayan besar. Kalau misal join ya tinggal lihat aja siapa rekan timnya. Max kah, Checo kah, atau siapa? Tapi kita anggap aja Max lah ya, karena sepertinya rada nggak mungkin juga dia keluar dari Red Bull setelah 2024 ini. Itu berarti potensi lineup Red Bull 2025 nanti merupakan lineup yang kita tunggu-tunggu 10 tahun yang lalu. Pastilah kita dulu berharap Max dan Carlos menjadi masa depan Red Bull. Tapi sayang cuma satu yang bertahan dan satunya merantau. Kan gokil tuh kalau misalkan yang merantau pulang ke rumah asal dia dan reunited dengan Max setelah 10 tahun. Penantian 10 tahun akan segera berakhir dan gak kerasa juga ya, Max dan Carlos udah mau 10 tahun di F1. Gak kerasa jujur karena Max sendiri musim depan baru 28 tahun dan Carlos 31 tahun. Tapi dari ngeliat usianya aja ngerasa kalau emang udah 10 tahun ya. Secepat itukah waktu berjalan? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu jika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya seperti biasa, udah lelah dan suara gue lagi rada serak dikit. Tapi ya seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it.